Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 beranggotakan dua kelompok ini. Yang pertama itu Kemal Sepedopta, yang kedua itu Aris Muhammad. Di sini kami akan mempresentasikan analisis pariwisata Kecamatan Lebak Wangi. Untuk kepariwisataan ini masih kurang dikarenakan kurangnya pelatihan dan bimbingan tentang adanya dukung ekonomi dan lingkungan, hingga kreativitas yang masih minim dan tidak didukungnya fasilitas dan sarana prasarana. Oleh karena itu diperlukan upaya pengembangan kapasitas kepariwisataan, pembangunan berkelanjutan, pariwisata berbasis masyarakat, daya dukung lingkungan, pelatihan ekonomi kreatif yang menciptakan diversifikasi usaha ekonomi kawasan. Adapun pariwisata di Kecamatan Lebak Wangi ini ialah agrowisata. Untuk Kecamatan Lebak Wangi ini merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kuningan sebagai lingkup makro wilayah studi. Ruang lingkup wilayah mikro pada lokasi studi terletak di Kecamatan Lebak Wangi. Luas wilayah Kecamatan Lebak Wangi adalah 1.746.794 hektar. Dalam batas-batas administrasi Kecamatan Lebak Wangi adalah sebagai berikut. Sebelah utara itu Kecamatan Jawi Kebang, sebelah selatan Kecamatan Malember, sebelah timur Kecamatan Luragung, sebelah barat Kecamatan Gerawangi. Nah itu untuk batas kecamatan yang ada di Kecamatan Lebak Wangi. Kecamatan Lebak Wangi ini akan diusulkan wisata agro. Indonesia agrowisata diartikan sebagai pengembangan industri wisata alam yang bertumpu pada pembudidayaan kekayaan alam. Industri tersebut mengandalkan pada kemampuan budidaya perairan, baik pertanian, peternakan, perikanan, ataupun kehutanan. Kecamatan Lebak Wangi sendiri memiliki wilayah yang dominan digunakan sebagai pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan dapat dimanfaatkan sebagai kawasan wisata untuk menumbuhkan perekonomian di samping penjualan terhadap hasil produksi dari pertanian dan perkebunan. Di sini adalah peta yang akan yang terjadi wilayah pertanian dan perkebunan. Selanjutnya ada wisata adat istiadat. Kecamatan Lebak ini tidak memiliki kebudayaan khusus. Banyak dari desanya yang hanya melaksanakan acara keagamaan secara rutin seperti muludan. Kebudayaan khusus hanya ada di Desa Sinagara dan Desa Manggali dan Desa Bendungan. Namun menurut hasil wawancara pada masyarakat dan pemerintah daerah, beberapa dari kebudayaan tersebut tidak lagi berjalan rutin, hanya jika dibutuhkan untuk acara tertentu saja, misalnya pernikahan atau perlombaan. Di sini ada budaya dan adat istiadat yang ada di desa-desa yang ada di Kecamatan Lebak Wangi. Berikut adalah tabelnya. Selanjutnya ada wisata kuliner dan oleh-oleh. Kecamatan Lebak Wangi secara umum pemanfaatan ikan hidup yaitu untuk budidaya pada ikan utuh dimanfaatkan dengan cara dijual ke konsumen dalam keadaan segar atau beku. Berikut ada tabel olahan ikan sepat yang menjadi makanan baku dan oleh-oleh beku. Lanjut terus. Ini lanjut untuk kelembagaan pariwisataan. Pelayanan tambahan merupakan adanya lembaga kepariwisataan yang dapat memberikan wisatawan rasa aman dan terlindungi. Pelayanan tambahan mencakup keberadaan dari sebagai organisasi yang memfasilitasi dan mendorong pengembangan dan pemasaran dari suatu destinasi wisata. Organisasi terkait pendukung kegiatan pariwisata, asosiasi kepariwisataan seperti asosiasi pengusaha perhotelan, biro perjalanan wisata, pemandu wisata, dan stakeholder yang berperan dalam kepariwisataan. Next, Mal. Nah, ini untuk daya tarik kepariwisataan. Daya tarik wisata yang ada di Kecamatan Lebak Wangi dapat dikategorikan masih sangat rendah. Tetapi terlepas dari itu terdapat potensi seperti yang disebutkan di atas atau bisa dilakukan pengembangan pariwisata. Tingkat perkembangan DTW di Kecamatan Lebak Wangi masih berada dalam tahap perintisan. Hal tersebut selaras dengan kriteria dari tahap perintisan tersebut, diantaranya yaitu yang pertama itu ada wisatawan yang masih sedikit, kedua keindahan alam yang dimiliki masih
alamiah dan asli, tidak memiliki daya tarik wisata sekunder, JTW belum memiliki arti ekonomi atau sosial bagi kependudukan, dan belum ada fasilitas pariwisata dasar. Oleh karena itu, perlu dilakukannya koordinasi melalui dari pemerintah hingga ke masyarakat terkait dengan pengembangan pariwisata tersebut. Next. Dan ini ada daya tarik amenitas kepariwisataan, pengembangan amenitas dalam bentuk segala macam sarana dan prasarana pendukung selama wisatawan berada di daerah tujuan wisata, meliputi kebutuhan akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, gedung pertunjukan, tempat hiburan, dan tempat perbelanjaan. Fasilitas bukan merupakan daya tarik bagi wisatawan, namun menjadi syarat yang menentukan durasi tinggal wisatawan, dan kekurangan fasilitas akan menjadikan wisatawan menghindari destinasi tertentu. Fasilitas wisata yang dapat diidentifikasi di DTW Kecamatan Lebakwangi terdiri dari rumah makan, penginapan, satuan keamanan, dan musola. Fasilitas wisata di Kecamatan Lebakwangi ini sangat minim, bahkan ada fasilitas yang belum tersedia seperti contohnya tempat pembelanjaan. Next. Nah, ini untuk daya tarik aksesibilitas pariwisataan. Kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memilih kecepatan yang diinginkan tanpa hambatan. Belum diperlukan adanya solusi permasalahan jalan sebab tingkat pelayanan sudah bagus. Ini untuk petanya yang udah kita bikin. Next, Mal. Nah, ini daya tarik infrastruktur. Untuk jaringan listrik, air bersih, dan telekomunikasi sudah tersedia dengan cakupan sedang. Jaringan limbah masih belum tersedia. Listrik yang ada di kecamatan ini tuh berasal dari gardu induk yang berada di kecamatan lain. Ini untuk petanya jaringan listriknya. Next, Mal. Nah, ini untuk daya tarik infrastruktur, untuk tabel-tabelnya. Untuk jaringan listrik, air bersih, dan telekomunikasi sudah tersedia dengan cakup, sedangkan limbah belum tersedia. Next, Mal. Oh, ini untuk peta sebaran air bersih. Untuk sinyal bit, ini peta untuk sebaran PTS-nya, untuk sinyal-sinyalnya. Ini daya tarik akomodasi wisata. Akomodasi merupakan segala sesuatu yang disediakan untuk memenuhi seseorang ketika berwisata. Akomodasi bisa berupa tempat di mana seseorang wisata bisa menginap, beristirahat, makan, minum, mandi, dan sebagainya. Dalam segi akomodasi, Kecamatan Lebakwangi sangat minim. Bagaimana tidak, penginapan saja tidak tersedia satupun dari beberapa desa yang ada. Kemudian untuk rumah makan ada 9 rumah makan yang tersebar di Desa Sinagara dan Lebakwangi. Hal ini harus mendapatkan perhatian lebih agar bisa mulai dikembangkan, padahal kemudahan mendapatkan tempat penginapan yang layak, bersih, dan ramah, menyenangkan menjadi salah satu komponen utama dalam sektor pariwisata. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.